Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah dengan keselamatan dan kelancaran di setiap usaha kita. Kali ini saya akan mengupload video yaitu perjalanan menuju tempat mengajar di SMP Darul Ummah Bangkalan. Dan selama perjalanan sembari kita membahas tentang betapa pentingnya dunia pendidikan. Stay tune ya, jangan lupa tonton sampai selesai, like, komen, dan subscribe. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sudah dicanangkan wajib belajar 12 tahun. Cukup lama terlaksana. Tentunya bukan tanpa alasan, karena sebagaimana seharusnya kita pahami bersama bahwasanya pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk para penerus bangsa. Ya, di sini tentunya generasi muda yang kita harapkan kedepannya akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Tentunya pendidikan memiliki banyak tujuan. Selain yang pertama adalah untuk menciptakan generasi penerus bangsa, tentunya yang unggul, yang kreatif, dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Tidak terlepas dari tujuan utama, pendidikan memiliki andil yang sangat besar untuk memberantas kebodohan. Dan kebodohan ini sama-sama kita ketahui bahwasanya berasal dari sempitnya wawasan yang dimiliki oleh sumber daya manusia di sebuah negara. Dan apabila kita tidak ingin menjadi bangsa yang tertinggal oleh negara-negara lain, maka wajiblah generasi muda melawan kebodohan itu yang merupakan musuh yang nyata. Tentunya dengan mengenyam pendidikan di sekolah sebagai dasar pengetahuan umum untuk di saat yang akan datang tentunya bermanfaat dalam kehidupan kesehariannya, sehingga memiliki wawasan yang luas tentang berbangsa, bernegara, baik dari segi politik, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pendidikan merupakan sebuah wadah untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Di sini tidak terlepas dari bagaimana upaya pemerintah untuk memfasilitasi setiap sekolah agar dapat memiliki proses pendidikan yang layak. Ilmu yang dimiliki oleh seseorang bisa saja sangat terbatas untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi lain halnya jika seseorang tersebut senantiasa mengambil kesempatan untuk memperdalam ilmu yang disukainya. Setiap ilmu tentu akan sangat bermanfaat jika digunakan untuk memecahkan setiap masalah yang terjadi di masyarakat luas, sehingga pada akhirnya pendidikan suatu ilmu terkait akan memiliki dampak yang sangat positif untuk banyak orang. Berikutnya, pendidikan merupakan sarana informasi sekaligus pemahaman. Setiap manusia memiliki eranya masing-masing, dan kita tidak bisa untuk berputar dalam circle pendidikan dengan cara-cara yang monoton, sebagaimana cara-cara yang terdahulu pernah dilakukan oleh
para pendahulu kita. Karena zaman selalu berubah dari waktu ke waktu, maka dari itu sangat penting setiap anak untuk terus belajar agar mereka dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, manfaat pendidikan di sini adalah untuk memberikan informasi serta pemahaman yang sudah ada serta yang terkini pada semua peserta didik. Apabila kita tidak mengikuti perkembangan zaman yang biasa kita kenal dengan istilah update informasi tentang apa saja yang telah terjadi di dunia ini, maka sangat besar kemungkinan bagi para generasi muda kita justru akan membuat negara kita menjadi jauh tertinggal dari negara yang lain. Di samping itu, yang keempat adalah bagaimana pendidikan berperan besar untuk membangun karakter generasi muda kita. Maka dari itu, di sekolah-sekolah, setiap guru pendidik senantiasa memiliki kewajiban untuk membangun karakter pada masing-masing generasi muda yang dididiknya. Karena pendidikan karakter termasuk aspek yang sangat penting. Contohnya, sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, untuk mewujudkan bentuk persatuan dan kesatuan, sehingga terciptalah kondisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, agar masing-masing sumber daya manusia kita berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam ideologi Pancasila yang kita miliki, sehingga tentu akan memunculkan aspek-aspek yang sangat penting dalam pembentukan karakter di setiap norma, seperti norma keagamaan, kesopanan, serta norma-norma lainnya yang berkembang di masyarakat kita. Mengetahui dan bergerak berlandaskan norma-norma akan membuat generasi muda memiliki karakter yang kuat untuk berbangsa dan bernegara. Tentunya akan sangat diperlukan untuk membangun serta memajukan bangsa kita. Sebab mengandalkan akal cerdas dan otak yang pintar saja tentu tidak cukup untuk membuat negara kita tercinta menjadi maju tanpa adanya karakter yang baik pada diri setiap manusianya. Berikutnya, pendidikan amatlah penting guna menciptakan jiwa nasionalisme. Karena nasionalisme merupakan rasa memiliki negara ini dan menjadi bagian dari bangsanya. Tanpa adanya rasa nasionalisme, suatu negara akan mudah sekali untuk dipecah belah. Dalam hal ini semakin sedikit generasi kita yang mengenyam pendidikan, maka akan besar kemungkinan semakin sedikit pula yang mempunyai jiwa nasionalisme. Jika sudah seperti itu, maka masyarakat kita akan memiliki sifat apatis, di mana masyarakat kita akan acuh terhadap masa depan bangsa. Tentu, ini adalah hal yang akan sangat merugikan bagi kita semua.
Disitulah dapat kita simpulkan bahwasanya betapa pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Karena itu, rasa nasionalisme tentu wajib dibentuk di saat-saat pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan sekolah hingga perguruan tinggi. Dan masih banyak lagi betapa pentingnya pendidikan untuk generasi muda. Inilah mengapa pemerintah terus gencar melaksanakan program wajib belajar selama 12 tahun, agar setiap anak di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak, dan pada akhirnya bisa memperbaiki kehidupannya sendiri dan berkontribusi besar untuk bangsa dan negara. Jangan lupa, pastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak dengan memberikan dukungan selalu kepada mereka di setiap aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah maupun di tempat yang lain. Tidak pernah makan es tapi ya mungkin sudah musimnya mungkin lalu. Ada beberapa hal secara umum yang ingin saya sampaikan kepada jenengan semua. Memang waktu seperti ini yang sangat diperlukan seperti itu. Yang pertama terkait masalah siswa, baik itu kedisiplinan siswa dan lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh Pak Guru selaku. Cuma yang jelas untuk periode tahun 2021 dan seterusnya itu menggunakan AKM, sistem minimum. AKM itu sistem kompetensi minimum, dan itu juga menggunakan sistem komputer. Jadi kita juga masih belum bisa mereka-reka bagaimana model ujiannya di kelas 3. Memang secara resmi untuk UNBK atau UNAS itu tidak ada, tapi diganti dengan ujian yang lain. Nah, gantinya seperti apa? Kita juga belum tahu, itu informasi lebih lanjut dari dinas. Seperti itu. Nah, terkait dengan itu, karena memang di akhir tahun itu banyak pengeluaran, jadi saya minta kepada jenengan semua untuk sambil lalu istilahnya menyisihkan dana, karena memang di akhir tahun itu ada 2 program yang rutin biasa kita laksanakan, yaitu yang pertama adalah ujian dan juga ijazah, foto dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah program rutin, yaitu istilahnya itu studi tour atau biasa dikatakan dengan rekreasi. Nah, itu nanti akan disampaikan juga oleh wali kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah, saya tidak akan mengulanginya lagi, biar waktu yang kita laksanakan sekarang tidak semakin molor, mungkin dengan punya kegiatan yang lain. Jadi pertama, saya di sini sebagai ketua yayasan yang dari awal Sarung Makai sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Hikmah mendirikan sekolah ini, yaitu memang dengan niat dan tujuan ingin supaya lulusan SMP Darul Hikmah menjadi salah satu lulusan yang terbaik, baik tingkat kecamatan, kabupaten atau provinsi seperti itu. Akan tetapi pastinya kita butuh waktu. Kita butuh waktu secara bertahap untuk menaikkan intensitas kegiatan pembelajaran di SMP Darul Hikmah. Tidak kasar, kalau bisa pas langsung 100%. Saya bisa menyadari karena sesuatu perubahan itu kita tidak bisa untuk merubah keadaan langsung 100%, tapi bertahap. Nah, di sini saya mohon kepada Bapak Ibu selaku wali murid juga memberikan dukungan dan support pertama kepada yayasan, sekolah maupun kepada putra-putrinya di rumah selama pembelajaran. Jadi sebagai ketua yayasan itu harapan saya. Kemudian yang kedua,
sebagai kesiswaan. Jadi saya di sini sebagai ketua yayasan, yang kedua sebagai kesiswaan, yaitu orang yang paling dekat dengan anak-anak jenengan. Jadi putra putri Bapak Ibu itu paling dekat sama saya, karena saya sebagai wakil kesiswaan yang memang tugasnya adalah mencari siswa-siswi yang bermasalah. Kemudian kita mencarikan solusi apa saja yang dihadapi oleh putra putri jenengan, sehingga selama kegiatan pembelajaran tidak bisa 100% mengikuti. Tujuan awal mendirikan yayasan Santun Sekolah ini adalah menjadi putra putri panjenengan kelaban ilmu. Tapi kita waktunya cuma sedikit, cuma 3 tahun. Jadi pula Bapak Ibu guru semua itu cuma punya waktu 3 tahun. Jadi putra putri jenengan. Selebihnya ya harus kita lepas. Kalau belum bisa harus kita lepas. Nah, di sana saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya putra putrinya bisa lanjut belajar di jenjang lebih tinggi. Umpama lulus SMP, kalau memang ada rezeki, kemudian memang putra putri dengan semangat menempuh pembelajaran umum, kan sekolahnya kan umum, SD, SMP, SMA kan ilmunya umum, seperti itu. Kalau memang putra putri dengan memiliki semangat yang besar, ya saya minta tolong didukung seperti itu. Pak, Bu, saya ingin lanjut ke SMA. Silahkan, tapi harus diberikan wawasan. Nah, contoh, anaknya laki-laki, sukanya mau sepeda motor, ya masukkan SMK jurusan mesin, SMK jurusan listrik, seperti itu. Jadi itu akan menambah keterampilan putranya Bapak Ibu, supaya nanti lulus SMK sudah siap kerja. Itu bedanya lulusan SMA dan SMK. Kemudian kalau memang putra Bapak Ibu adalah termasuk anak yang lebih cenderung menyukai kegiatan-kegiatan yang sifatnya religius, contoh agama, baiknya dilanjutkan di pondok pesantren. Jadi itu saran dari saya secara pribadi mewakili yayasan, karena kebetulan makanya memasrahkan itu kepada saya supaya kita tidak putus pendidikan setelah lulus SMP. Kalau tidak sekolah umum, paling tidak putra putri jenengan titipkan di pondok pesantren, seperti itu. Besar sekali harapan kami supaya nanti putra putri jenengan bisa masuk ke sini tidak sebagai murid, tapi sebagai guru atau sebagai ustaz atau sebagai ustazah. Itu alangkah sangat bangganya kami, karena berarti itu adalah bukti bahwasanya kami termasuk jenengan berhasil menjadi putra putri. Nah, cukup sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti mungkin ada pertanyaan. Gabung di Balai Wisma. Info cukup dari Gula. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.